Kamu bukan orang yang sama seperti tahun lalu. Bukan karena kamu sudah mencapai sesuatu yang besar, bukan karena hidupmu berubah secara dramatis, tapi karena sesuatu yang jauh lebih diam dari itu sudah terjadi di dalam dirimu dan kamu hampir tidak menyadarinya. Perhatikan baik-baik, ada hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, sekarang tidak lagi menyentuhmu. Ada kata-kata yang dulu bisa meruntuhkan harimu, sekarang lewat begitu saja. Ada situasi yang dulu kamu tahan dengan napas tertahan, sekarang kamu hadapi sambil tetap berdiri. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan, itu adalah kamu yang sudah berubah. Tapi kamu tidak percaya itu kan? Karena perubahan yang kamu bayangkan terasa berbeda. Kamu pikir transformasi itu seharusnya terasa seperti momen besar, seperti cahaya yang menerobos gelap, seperti keputusan yang mengubah segalanya dalam satu malam. Kamu menunggu satu titik dramatis yang bisa kamu tunjuk dan bilang, disinilah aku berubah. Tapi titik itu tidak pernah datang. Jadi kamu menyimpulkan, kamu belum berubah. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang sedang kamu buat terhadap dirimu sendiri. Karena begini cara perubahan nyata bekerja. Ia tidak datang dengan pengumuman. Ia datang seperti pergeseran tektonik. Bergerak di bawah permukaan, perlahan, tanpa suara, sampai suatu hari bumi di atasnya sudah bukan bumi yang sama. Kamu tidak merasakan prosesnya. Kamu hanya tiba-tiba sadar sesuatu sudah berbeda. Bayangkan air yang dipanaskan. Dari 20 derajat ke 99 derajat, tidak ada yang terjadi secara kasat mata. Airnya masih terlihat sama, masih diam, tapi di dalam energinya terus menumpuk, molekulnya terus bergerak semakin cepat, tekanannya terus naik. Dan kemudian, pada 1 derajat terakhir, semuanya berubah sekaligus. Kamu adalah air itu. Selama setahun ini, kamu sudah dipanaskan oleh pengalaman yang menyakitkan, oleh keputusan yang salah, oleh momen-momen sunyi di mana kamu terpaksa jujur pada dirimu sendiri. Kamu sudah sampai di 99 derajat, dan kamu tidak menyadarinya karena kamu masih menunggu terlihat mendidih. Coba lakukan ini sekarang. Pikirkan seseorang yang tahun lalu pernah membuat kamu kehilangan tidur. Pikirkan situasi yang dulu terasa seperti ujung dunia. Pikirkan versi dirimu yang membutuhkan validasi dari orang-orang yang sekarang tidak lagi kamu pikirkan. Apakah kamu masih merasakan hal yang sama? Tidak kan? Itu bukan karena kamu sudah move on dalam artian dangkal. Itu karena kamu yang sekarang tidak lagi dibangun dari kebutuhan yang sama. Kebutuhanmu berubah, toleransimu berubah. Hal-hal yang kamu anggap penting telah bergeser. Bukan karena kamu memutuskan untuk mengubahnya, tapi karena kamu sendiri sudah bergerak ke tempat yang berbeda. Dan dari tempat yang berbeda, pemandangannya berbeda. Kebanyakan orang tidak pernah menyadari perubahan ini. Mereka terus mendeskripsikan diri mereka dengan kata-kata yang sudah tidak akurat. Aku orangnya mudah tersinggung. Aku tidak bisa disiplin. Aku selalu gagal kalau sudah dekat dengan tujuan. Mereka menggunakan masa lalu sebagai definisi identitas. Seperti membaca peta lama untuk menavigasi kota yang sudah direnovasi total. Tapi kamu berbeda. Kamu sedang membaca ini, yang artinya ada bagian dalam dirimu yang sudah curiga. Yang sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak cocok antara siapa kamu sekarang dan siapa yang kamu kira. Curiga itu benar. Ada tanda-tanda yang mungkin sudah kamu rasakan tapi belum kamu hubungkan. Percakapan yang dulu terasa mengasyikkan sekarang terasa kosong. Lingkungan yang dulu terasa nyaman sekarang terasa sempit. Tujuan yang dulu membakar semangatmu sekarang terasa seperti kewajiban orang lain yang entah bagaimana menempel di hidupmu. Kamu tidak bosan, kamu tidak kehilangan motivasi. Kamu sudah tumbuh melampaui tempat itu. Seperti sepatu yang dulu pas, sekarang terasa menekan dari segala sisi. Bukan sepatunya yang berubah, kakimu yang tumbuh. Dan kamu sudah terlalu lama memaksakan diri masuk ke dalamnya. Berpikir rasa sakitnya adalah wajar. Berpikir mungkin memang begitulah seharusnya hidup terasa. Tidak, itu tanda bahwa kamu butuh ukuran yang lebih besar. Yang paling sulit dari semua ini bukan perubahan itu sendiri. Yang paling sulit adalah berhenti berpura-pura masih menjadi orang yang lama. Karena orang-orang di sekitarmu mengenalmu sebagai orang itu. Mereka sudah punya cerita tentang siapa kamu. Dan ketika kamu mulai bertindak dari dirimu yang baru, lebih tenang, lebih selektif, lebih sadar, mereka bingung. Mereka bilang kamu berubah dengan nada seolah-olah itu sebuah kesalahan. Tapi kamu tidak berhutang kepada siapapun untuk tetap menjadi versi dirimu yang lama. Kupu-kupu tidak meminta maaf kepada ulat yang pernah ia lalui, ia hanya terbang. Jadi inilah yang perlu kamu lakukan sekarang. Bukan membuat rencana besar, bukan mengumumkan kepada siapapun bahwa kamu sudah berubah.
Tapi cukup berhenti menggunakan definisi lama untuk mendeskripsikan dirimu. Berhenti bilang aku orangnya begini kalau kamu sudah tidak lagi merespons dengan cara yang sama. Mulai percayai reaksimu yang baru. Mulai hormati ketidaknyamanan yang kamu rasakan terhadap hal-hal lama. Itu bukan kelemahan, melainkan informasi. Mulai izinkan dirimu untuk tidak cocok lagi dengan tempat-tempat yang dulu terasa seperti rumah. Karena rumahmu sudah bergerak, dan kamu harus mengikutinya. Tahun lalu, kamu adalah seseorang yang tidak bisa membayangkan menjadi siapa dirimu sekarang. Dan setahun dari sekarang, kamu akan menjadi seseorang yang tidak bisa kamu bayangkan hari ini. Perubahan itu sudah berjalan. Ia tidak menunggumu siap. Ia tidak meminta izinmu. Ia sudah terjadi. Di balik setiap momen sunyi, di balik setiap sakit yang kamu telan diam-diam, di balik setiap keputusan kecil yang kamu buat tanpa menyadari betapa beraninya kamu sudah berubah. Sekarang, izinkan dirimu menjadi orang itu.